Baik kekasih Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan satu ayat saja yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Kalau kita sudah di sana, mari kita akan lihat dan baca bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Sudah menemukan saudara? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan baca. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi andai kata umpamanya jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Jadi apa yang telah dilakukan Rasul Paulus dalam memberitakan kabar yaitu tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, itu adalah berita yang sia-sia. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Dan sia-sialah orang yang percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus. Jadi suatu kesia-siaan kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, namun yang dipercayai itu Tuhan yang mati dan tidak bangkit. Jadi apa yang saudara lakukan sore hari ini itu sesuatu yang sia-sia. Ya kan? Saudara datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu sesuatu yang dilakukan sia-sia. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tatkala Kristus dibangkitkan, maka yang terjadi adalah kita sebagai umat yang menang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Kristus telah menang atas dosa dan atas maut. Dan Alkitab katakan bahwa sengat maut adalah dosa. Dan itu telah dibuktikan, telah dikalahkan Tuhan Yesus tatkala Yesus bangkit dari kematian. Untuk itu kita sebagai umatnya, orang percaya, harus memaknai kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi tema firman Tuhan pada siang ini adalah makna kebangkitan Yesus. Apa saudara? Makna kebangkitan Kristus. Karena apa? Tatkala umat Tuhan memaknai akan kebangkitan Kristus, hidupnya akan diubahkan Tuhan. Tatkala umat Tuhan memaknai akan kebangkitan Kristus, hidupnya akan dipulihkan Tuhan. Hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang percaya gak mengalami kuasa Tuhan? Kenapa banyak orang percaya gak mengalami mukjizat Tuhan? Kenapa gak banyak orang percaya gak mengalami perubahan dalam hidupnya? Karena tidak memaknai akan kebangkitan Kristus. Untuk itu saudara, pada sore hari ini mari kita belajar. Apa arti kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya? Apa arti kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya? Yang pertama adalah arti kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya adalah Kristus telah menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan orang percaya. Amin. Masalah utama yang Tuhan selesaikan adalah masalah dosa. Jadi arti kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya itu adalah bahwa Tuhan telah menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia. Tatkala Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia mengatakan kata seperti ini, "It is finished," sudah selesai. Tetelestai. Jadi Tuhan telah menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia. Tatkala Tuhan katakan sudah selesai, waktu tergantung di atas kayu salib. Dan setelah itu Tuhan katakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu Tuhan mati. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan kita bisa mati? Bisa gak saudara? Tuhan bisa mati gak? Ya? Kan mati juga Pak, berarti bisa dong. Tuhan itu gak bisa mati saudara. Tapi kenapa mati? Karena kemauannya sendiri. Benar gak? Kalau Tuhan gak menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, Dia gak akan bisa mati. Kalau saudara baca Alkitab, sebelum Yesus ditangkap, di sana banyak orang bermufakat untuk menangkap Dia. Bahkan untuk membunuh Tuhan Yesus.
Tapi nggak bisa. Karena apa? Waktunya belum tiba. Kenapa Yesus bisa mati? Karena kemauannya sendiri. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Dan sebelumnya dia katakan, sudah selesai. Jadi apapun masalah dalam hidup saudara, itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Mati ganti dosa saudara dan saya. Dan semua masalah telah diselesaikan di atas kayu salib. Masalah utama yang Tuhan selesaikan adalah masalah dosa, saudara. Masalah dosa. Kalau yang lainnya itu masalah, tapi bukan masalah utama. Memang ada masalah yang lain. Tapi itu sebenarnya bukan masalah utama. Karena masalah utama dalam hidup manusia itu masalah dosa. Kalau kita nggak punya duit, itu masalah. Tapi itu bukan masalah utama. Kalau kita nggak punya kendaraan, itu masalah juga. Tapi itu bukan masalah utama. Kalau kita nggak punya pekerjaan, itu masalah juga. Tapi itu bukan masalah utama. Kalau kita belum punya rumah, itu masalah juga. Tapi itu bukan masalah utama. Masalah utama dalam kehidupan manusia adalah apa? Masalah dosa. Karena dosa, maka manusia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetapi itu sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia selesaikan masalah dalam kehidupan manusia, yaitu masalah dosa, saudara. Iya. Kenapa masalah dosa? Karena dosa, manusia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tatkala manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Apa yang hilang dalam kehidupan manusia? Tatkala manusia lakukan dosa, yang pertama yang hilang dalam kehidupan manusia adalah manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Benar gak? Jadi tatkala manusia jatuh dalam dosa, memakan buah yang Tuhan larang, pada saat dia makan, lalu diberikan pada suaminya, Adam, Alkitab katakan, mereka tahu kalau mereka telanjang. Sebelumnya manusia nggak tahu kalau mereka telanjang. Nggak tahu loh. Tetapi mereka telanjang. Padahal mereka telanjang. Tapi nggak tahu kalau mereka telanjang sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Manusia memakai pakaian kemuliaan. Tapi tatkala manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka tahu kalau mereka telanjang. Tahu malu. Karena tahu malu, kalau mereka telanjang, akhirnya manusia menyemat daun pohon ara. Dan dibikin apa? Cawat. Apa itu cawat? Celana dalam, sidi. Bayangkan Bapak Ibu, celana dalam terbuat dari daun, kira-kira tahan lama nggak? Nggak tahan lama lah. 2 hari juga robek kan gitu ya. Itu usaha manusia. Artinya apa? Usaha manusia itu sia-sia. Keselamatan itu bukan usaha manusia. Keselamatan datangnya dari Tuhan untuk manusia. Amin. Ya. Lalu Tuhan memotong binatang dan kulitnya dibuat pakaian buat manusia. Jadi keselamatan itu bukan usaha manusia, usaha Allah, saudara. Ya, inisiatif Tuhan. Memang manusia itu makhluk religius. Sekalipun mereka jatuh dalam dosa, karena manusia ada roh dalam dirinya, ada kesadaran untuk mencari sang khalik. Sehingga manusia mengekspresikan dirinya, menyembah apa? Menyembah patung-patung. Ya kan? Menyembah tempat-tempat keramat. Manusia banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya apa? Supaya selamat. Tapi mustahil manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, dengan amal ibadahnya, dengan usahanya, perbuatan baiknya, bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mustahil. Seperti Adam dan Hawa tadi, untuk menutupi kemaluannya karena kehilangan pakaian kemuliaan, dia membuat pakaian dari daun pohon ara. Itu usahanya sendiri, sia-sia.
Jadi kita ini luar biasa, saudara. Kalau kita menghayati, menyadari, kita punya Tuhan yang telah mati, namun bangkit. Dan Tuhan telah selesaikan masalah dalam kehidupan kita. Itu sesuatu berkat yang luar biasa. Amin. Ya. Berkat yang luar biasa tatkala dosa manusia diampuni. Karena masalah terbesar itu adalah masalah dosa. Kalau di Indonesia, ya, ada kejadian tertentu, ada masalah di negara kita, terus kita setel televisi, yang muncul, yang ngomong siapa? Pak RT. Itu masalah biasa berarti. Yang muncul siapa? Kapolsek. Itu masalah biasa. Tapi kalau yang sudah muncul, Presiden Joko Widodo, waduh, muncul di televisi, menerangkan masalah yang sebenarnya, itu sudah masalah serius buat bangsa kita. Dosa masalah serius. Karena saking seriusnya, Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah. Dia turun dari surga ke dalam dunia. Bukan malaikat, bukan yang lain. Langsung Tuhan. Allah menjadi manusia. Sama dengan saudara dan saya. Dia mengosongkan dirinya. Kenosis. Sama dengan kita, saudara. Bisa lapar. Bisa haus. Bisa ngantuk. Karena dia 100% manusia. Tapi dia Allah. Sehingga maut tidak berkuasa atas diri Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis pikir kalau Tuhan sudah mati, dia bersorak-sorai. Padahal ini titik awal kemenangan Tuhan Yesus. Karena kematiannya. Karena apa? Setelah kematiannya, di hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Dan masalah selesai dalam kehidupan manusia. Amin. Kita perlu syukuri, saudara. Karena apa? Tuhan kita itu luar biasa, dahsyat. Dia menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia. Masalah dosa dia selesaikan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, jangan sayang-sayang dosa. Amin. Ya, dosa itu jangan kita sayang-sayang. Akui di hadapan Tuhan. Selesaikan dan bereskan. Amin. Alkitab katakan, kalau kita mengaku bahwa kita nggak pernah berbuat dosa, kita ini penipu. Kita ini pendusta. Kebenaran tidak ada dalam orang itu. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu Tuhan kita, saudara. Haleluya. Sehingga sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itu Tuhan kita. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia akan ampuni dosa kita dan sucikan. Suci itu seperti ini, saudara. Seperti ini taplak putih ya, tuh putih gitu ya. Tapi ini sudah agak ada yang hitamnya ini. Ya, putih gitu ya. Tiba-tiba ketumpahan noda gitu ya. Ketumpahan rendang gitu. Waduh, ketumpahan rendang gitu ya. Jadi warnanya nggak putih lagi. Lalu dicuci ini. Dicuci pakai apa? Baiklin. Jadi putih bersih lagi. Demikian dosa kita. Dicuci dengan apa? Darah Yesus. Sehingga jadi putih lagi. Jadi bersih lagi. Amin. Ya. Untuk itu jangan sayang-sayang dosa. Karena dosa hanya membuat manusia menderita. Benar loh. Dosa hanya membawa manusia dalam penderitaan. Karena dosa manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Karena dosa manusia tidak ada kasih lagi. Manusia menjadi makhluk yang paling egois. Coba bayangkan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan siapa?
Secara tidak langsung Adam menyalahkan Tuhan langsung. Secara tidak langsung, saudara. Karena apa? Pada saat Tuhan menemukan Adam, Adam katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu Tuhan, yang memberikan ku buah, sehingga buah itu ku makan. Lalu manusia perempuan katakan, ular Tuhan yang memperdaya aku, sehingga buah itu ku makan. Saling menyalahkan, nggak ada kasih lagi. Jadi tatkala manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi makhluk yang sangat egois. Tapi tatkala Tuhan memulihkan manusia, maka manusia memiliki kasih. Amin. Karena Tuhan kita adalah kasih adanya. Jadi manusia kehilangan banyak hal. Kasih di antara mereka menjadi retak. Lalu berkat yang Tuhan sediakan berubah jadi kutuk. Dan pertama kali yang dikutuk manusia itu manusia perempuan. Kenapa manusia perempuan? Karena yang jatuh dalam dosa pertama kali adalah Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Benar nggak? Berarti yang nafsu siapa? Hawa. Ya. Dan kutuknya bunyinya seperti ini. Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi terhadap suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Itu bagian dari kutuk Taman Eden, saudara. Ibu-ibu yang pernah hamil. Enak nggak bu hamil? Senang nggak bu? Senang pastinya ya. Ada janin kehidupan dalam, ada kehidupan dalam janin kita. Senang. Tapi kalau mau jujur, hamil enak nggak? Nggak enak. Iya kan? Pada saat kandungan umur 2 bulan, 3 bulan, mual-mual, muntah-muntah, pusing-pusing, nggak enak. Belum kandungan umurnya 7-8 bulan, bayi mulai gerak-gerak. Miring ke kiri salah, ke kanan salah. Iya kan, nggak bisa tidur, gelisah, nggak enak. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Bu, melahirkan sakit nggak bu? Sakit pak, bapak nggak merasakan. Sakitnya luar biasa pak. Saya lihat orang melahirkan sakit banget ya. Saya lihatnya di sinetron-sinetron itu. Pada saat orang mau melahirkan itu ya, saya lihat itu ada perawat, ada dokter. Tahan dikit bu, tahan dikit. Teriak-teriak orangnya. Tahan dikit, dikit lagi. Ceprot keluar gitu. Sakit loh. Istri saya melahirkan 2 kali. Karena merasa sakit, gak sabar gitu ya. Langsung ke rumah sakit itu. Karena gak sabar, gak keluar-keluar. Dibelek itu, sesar. Itu pun sakit. Dua-duanya sesar. Sakit loh. Jadi bapak-bapak ini enak banget. Gak merasakan sakitnya orang melahirkan. Iya kan? Nah khususnya anak-anak harus hormati orang tua. Bagaimana melahirkan sakitnya orang tua kita, mama kita. Iya. Saking sakitnya kadang orang ngomong sama suaminya begini. Pak, sekali ini saja pak, aku melahirkan anak dari anakmu. Aku kapok pak. Kapok sakitnya luar biasa. Papa seenak gak merasakan sakitnya. Tapi mama merasakan pak. Jadi anak kita satu saja pak. Ini saja. Aku sudah kapok gak mau hamil lagi. Ngomong gak mau. Besoknya hamil lagi loh. Anaknya bisa 2, 3, 4, 5. Wah. Karena firman Tuhan dikenapi. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi terhadap suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Itu bagian dari kutuk Taman Eden, saudara. Lalu manusia laki-laki dikutuk juga. Kutuknya bunyinya seperti ini, Kejadian 3 ayat 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan buah yang kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah yang kita injak ini Bapak Ibu, tanah yang sudah pernah dikutuk Tuhan. Jadi tanah suci itu nggak ada. Holy Land itu nggak ada. Kalau saudara pergi ke Israel, bukan berarti pergi ke tanah suci. Iya. Bukan berarti pergi ke tanah suci. Tanah sudah nggak suci lagi, sudah dikutuk Tuhan. Itu kan.
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah sudah dikutuk Tuhan, saudara. Kalau nggak ada Holy Land, nggak ada tanah suci, berarti saya nggak ke sana dong, Pak. Nggak boleh ke Israel, silahkan kalau ke sana. Kalau mau pergi ke Israel, silahkan, tapi bukan tanah suci. Kalau kita pergi ke Israel, itu cuma sekedar ziarah tur rohani. Itu bagus, boleh. Supaya apa? Kita lebih menghayati lagi kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan dulu pernah datang ke dalam dunia sama seperti manusia di Timur Tengah sana. Kelahirannya, ya kan? Tempat kehidupannya, pelayanannya, kematiannya, kuburnya, bahkan kenaikannya. Masih ada sampai sekarang. Tapi bukan berarti di Israel sana tanah suci, enggak. Tanah sudah dikutuk Tuhan. Kalau tetangga kita seberang mempercayai di Mekah sana tanah suci. Saking percayanya, kalau mati di sana masuk surga. Ya itu silahkan, nggak masalah. Kan begitu ya. Tapi Alkitab jelas katakan bahwa tanah sudah dikutuk Tuhan. Karena ini bagian dari akibat dosa, saudara. Ya. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi orang mencari makan itu susah banget ya, mencari rezeki susah banget. Tetapi kalau kita sudah dipulihkan Tuhan, mencari rezekinya nggak perlu susah payah. Amin. Ya. Karena Alkitab katakan tidur pun kamu diberkati. Bukan berarti ngorok terus. Malas. Tidur kan diberkati, Pak. Jadi aku tidur terus diberkati. Bukan begitu. Artinya tatkala kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara, dalam usaha saudara. Amin. Ya. Kalau kita lihat ya, orang bekerja gitu ya, susah banget loh. Kadang untuk mencukupi kebutuhannya sebulan, untuk membayar sekolah anak, kok susah banget ya. Nah, suatu kali saya pada saat pulang dari pelayanan mengajar ya, di STT Rahmat Immanuel, saya pulang ke rumah, di komplek perumahan saya, jam 11 malam, itu masih ada orang bekerja loh. Hujan deras padahal. Mereka masih gali-gali tanah. Pasang pralon. Lembur mereka. Dalam hati saya, kok gak istirahat dulu ya? Hujan deras seperti ini. Susah banget nih orang cari hidup, cari makan. Dan saya diingatkan ini, bagian dari kutuk Taman Eden. Jadi tatkala manusia lakukan dosa, berkat yang Tuhan sediakan berubah jadi kutuk. Lalu apa yang kehilangan dalam kehidupan manusia? Ayat 22. Tatkala manusia lakukan dosa, umur manusia terbatas. Karena apa? Manusia kehilangan hak untuk menikmati buah pohon kehidupan. Sehingga umur manusia ada batasnya. Yang harusnya umur manusia itu bisa kekal selama-lamanya, nggak ada kematian. Tapi tatkala manusia lakukan dosa, umur manusia jadi terbatas. Itu saudara. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Udah nggak ada hak lagi. Yang harusnya manusia punya hak untuk menikmati buah pohon kehidupan. Tapi tatkala manusia lakukan dosa, manusia nggak berhak lagi untuk menikmati buah pohon kehidupan. Sehingga umur manusia terbatas, saudara. Zaman Nuh itu masih lama ya, zaman orang-orang dulu ya. Zaman Abraham, zaman Adam dan Hawa, Metusalah itu masih lama. Zaman Adam dan Hawa, umur manusia masih hampir 1.900 lebih. Metusalah 900 lebih. Zaman Nuh mulai berkurang. Zaman Abraham mulai berkurang. Zaman Musa mulai ada tabib, bidan mulai berkurang. Zaman sekarang dokter banyak, umur manusia makin pendek. Oh iya loh. Gak bisa yang menghentikan umur manusia, dapat memperpanjang umur manusia, gak ada. Yang bisa, kecuali Tuhan. Saudara saya di Palangkaraya, baru seminggu yang lalu, meninggal. Meninggalnya apa? Nonton TV, lagi nonton berita, tiba-tiba meninggal loh.
Umurnya 40 tahun, masih muda banget. Aduh, orangnya ceria, sukacita. Aduh, orang merasa kehilangan. Artinya umur manusia itu ada batasnya, saudara. Karena apa? Manusia telah jatuh dalam dosa. Yang paling tragis adalah manusia kehilangan kehidupan kekal. Manusia harus mati untuk selama-lamanya. Binasa dihukum Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan gak menghukum manusia. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia katakan sudah selesai. Dan semua masalah dalam kehidupan manusia akibat dosa telah diselesaikan Tuhan pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Amin. Kalau kita memaknai hal ini, saudara, maka hidup kita akan diubahkan Tuhan. Hidup kita akan diberkati Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Maka hidup kita akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Amin. Karena dosa itulah yang membuat manusia menderita, saudaraku. Untuk itu kita sebagai orang percaya harus memaknai kebangkitan Kristus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita adalah bahwa Tuhan telah menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya adalah bahwa Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Melalui kebangkitannya, Yesus memproklamirkan bahwa dirinya Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia mati, gak bisa bangkit. Karena dia Tuhan, kematian gak berkuasa atasnya. Dia bangkit dari kematian, karena dia Tuhan. Banyak tokoh di muka bumi ini, saudaraku, mati gak bangkit-bangkit, saudara. Iya. Tapi Tuhan kita setelah mati, dia bangkit. Karena apa? Dia membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4. Saya bacakan buat kita semua. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas katakan bahwa kebangkitannya itu membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Jadi kalau saudara ada di tempat ini menyembah nama, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus, itu suatu yang luar biasa. Amin. Iya, saudara mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu tidak sia-sia karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Banyak orang di luar sana menyembah Tuhan yang mati, saudara. Punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya mata nggak bisa melihat, punya hidung nggak bisa mencium, punya kaki nggak bisa berjalan, punya tangan nggak bisa digerakkan. Itulah alias patung. Dia sembah sebagai Tuhan. Tuhan yang mati. Tapi kita sembah Tuhan yang hidup. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa mengakui bahwa Yesus Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Anugerah yang terindah. Banyak orang di luar sana gak bisa mengakui bahwa Yesus Tuhan, saudara. Iya. Saya bersyukur buat keluarga saya. Setelah saya terima Yesus, saya gumulkan dari tahun 95. Saya doakan, saya sebut satu persatu. Dan satu persatu, pikirannya, mata rohaninya mulai dibukakan, saudara. Mulai terima Yesus. Dari adik saya, papa saya. Tahun kemarin, mama saya bulan September, terima Yesus, lahir baru, dibaptis. Tapi masih banyak saudara-saudara saya yang lain, belum terima Yesus. Karena apa? Mata rohaninya dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Oleh roh agamawi. Yang menurut mereka benar apa yang mereka sembah dan lakukan, saudaraku. Kalau saudara boleh ada di tempat ini, menyembah Tuhan yang namanya Yesus, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Karena memang cuma Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. Alkitab katakan, Kisah Rasul 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya diberikan kepada manusia yang kita bisa diselamatkan. Hanya melalui nama Yesus. Luar biasa loh. Untuk itu kita jangan malu-malu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, jangan malu-malu
mengakui Yesus Tuhan. Kadang orang Kristen malu loh mengakui Tuhannya, padahal dia Tuhan yang hidup. Contohnya kalau kita makan nih di restoran, berdoa enggak? Ya kan, kalau kita orang Kristen nggak perlu malu. Kok banyak orang ya? Kalau kita berdoalah bangga punya Tuhan Yesus. Orang dengar silahkan. Suatu kali saudaraku ada seorang penginjil yang terkenal. Namanya Smith Wigglesworth. Dipakai Tuhan luar biasa saudara. Banyak orang bertobat melalui pelayanannya. Dahsyat dan luar biasa. Pernah membangkitkan orang mati juga saudaraku. Bahkan istrinya yang sudah mati dibangkitkan lagi loh. Karena apa? Pada saat mati hamba Tuhan ini nggak melihat. Belum pamit dulu. Lalu dia doakan supaya bangkit. Supaya apa? Pamit dulu sebelum mati. Lalu didoakan bangkit loh. Dan pada saat bangkit, ngobrol-ngobrol, istrinya pamit, mati lagi. Pada saat duduk di taman, tiba-tiba orang duduk di sampingnya bisa mengeluarkan air matanya. Lalu dia mengutarakan masalahnya, keluhannya. Lalu diberikan solusinya, jalan keluar. Untuk apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Suatu kali pada saat diundang pelayanan di Australia, diajak makan, di restoran dilihatnya, orang pada makan langsung saja. Langsung santap makanan itu. Nggak berdoa dulu. Lalu penginjil Smith Wigglesworth ini ambil piring saudara. Ambil piring sama ambil sendok. Lalu piringnya ini dibunyiin kencang-kencang. Ting, ting, ting. Wah, mata orang semua tertuju pada dia. Kalian ini ya, makan seperti babi-babi. Nggak berdoa dulu. Wah, berani banget dia ngomong gitu. Akhirnya orang penasaran siapa ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus diberitakan di sana saudaraku. Terjadi pertobatan. Luar biasa. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus, akuilah. Firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mengakui di hadapan orang, aku pun tidak mengakui engkau di hadapan Bapa di surga. Amin. Jangan kita malu-malu. Tapi harus pakai hikmat juga, Pak. Iya benar. Kadang kan begitu, alasannya pakai hikmat. Tapi ketakutan. Gak perlu takut dalam kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Yesus Tuhan itu. Amin. Karena dia memang Tuhan saudara. Jadi kalau saudara mengakui Yesus Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Jangan kita malu-malu mengakui bahwa Yesus Tuhan. Ya. Karena dia telah bangkit dari kematian. Dia membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita perlu memaknai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus saudaraku. Yang pertama adalah makna kebangkitan Kristus. Bahwa Tuhan telah menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena apa? Dia bangkit dari kematian. Dan dia hidup karena dia Tuhan. Lalu yang ketiga, makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya adalah Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi orang percaya. Amin. Melalui kebangkitannya ada pengharapan baru bagi orang percaya kepadanya. Sebelum kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus ketakutan semua. Mereka takut dalam suatu ruangan. Ruangan terkunci, gak berani keluar saudaraku. Ketakutan semua. Karena apa? Tidak punya harapan lagi karena Tuhannya telah mati. Sebelum kematian Yesus, Yesus ditangkap. Gak ada satu muridnya pun yang menemani dia saudara. Ada satu mengikut dari belakang. Yang bernama siapa? Petrus. Itu pun menyangkal Yesus saudaraku. Dan pada saat Yesus ditangkap, Petrus ingin tahu mau diapakan Tuhannya itu. Mau diapakan gurunya. Dia mengikuti dari belakang saudara. Dan pada saat mengikuti dari belakang, pengen tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang melihat Petrus ngomong seperti ini. Engkau salah satu dari mereka. Lalu apa yang dikatakan Petrus? Bu, kalau ngomong hati-hati ya bu. Ini keadaannya lagi gawat.
Orang semua muridnya ketakutan, Bu. Ibu, jangan sembarangan. Jangan menuduh orang sembarangan. Ibu baru bangun tidur ya? Cuci muka dulu, Bu. Aku gak pernah kenal dia. Lalu pindah ke tempat lain. Ada seorang bapak-bapak melihat Petrus. Engkau salah satu dari mereka. Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati kalau ngomong. Ini situasinya lagi gawat dan genting. Jangan sembarangan ngomong, Pak. Aku gak pernah kenal yang namanya Yesus. Lalu pindah ke tempat lain lagi, saudaraku, dengan ketakutan. Tiba-tiba ibu-ibu yang sama melihat Petrus lagi. Benar, kau salah satu dari mereka. Kau murid Yesus. Lalu Petrus sampai ngomong bersumpah, saudara. Bersumpah aku tidak pernah kenal dia. Lalu bunyi ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali ayam berkokok? Berapa kali? Berkali-kali ya. 3 kali katanya. Menyangkalnya yang 3 kali. Berkokoknya bisa sekali, terserah ayamnya. Itu menandai bahwa Petrus telah menyangkal Yesus. Ya. Nggak ada yang mengikuti Yesus. Apalagi tatkala Yesus. Ini suara apa, Pak ya? Wah, ini urapannya dahsyat nih kayaknya. Apalagi tatkala Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Murid-murid Yesus ketakutan semua. Nggak ada satupun yang berani keluar dari ruangan. Karena mereka ketakutan, saudara. Tapi tatkala Tuhan bangkit dari kubur, pada saat ruang terkunci, mereka berkumpul, tiba-tiba Yesus muncul di tengah kumpulan mereka, saudaraku. Dan dia katakan, damai sejahtera bagimu. Pengharapan baru mulai datang, saudara. Amin. Ya, pengharapan baru mulai ada dalam diri murid-muridnya. Jadi kebangkitan Yesus membawa pengharapan baru terhadap kita orang yang percaya. Untuk itu, jangan berharap pada yang lain. Berharap pada Tuhan saja. Amin. Karena dia telah memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Alkitab katakan, orang yang percaya dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Selama saya iring Tuhan, Tuhan gak pernah kecewakan saya, saudara. Kitalah yang sering mengecewakan Tuhan. Untuk itu apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup saudara, harapkan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kita. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan otak kita yang sebesar bakpao, yang terbatas. Tapi andalkan Tuhan yang besar dan tidak terbatas. Kalau kita andalkan Tuhan, pertolongannya tidak terselami. Dia akan menolong saudara dengan caranya sendiri. Jangan kita bikin cara sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara punya pergumulan, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan rumah tangga, entah itu pergumulan pekerjaan, saudaraku, andalkan Tuhan. Karena saya itu, setelah terima Yesus selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Dan yang luar biasanya, Tuhan gak pernah kecewakan. Contoh kecil saja. Suatu kali pada saat saya sekolah teologi, ya, S1, dan setelah selesai buat skripsi mau diuji. Untuk ikut ujian skripsi harus syaratnya melunasi setiap pembayaran yang ada. Semua beres. Dan untuk membayar sejumlah itu, saya nggak ada duit. Hari Senin skripsi mau diuji, hari Sabtu nggak ada duit. Tapi saya nggak khawatir loh. Saya nggak bimbang. Tuhan pasti akan tolong saya. Dan malam minggu itu saya berdoa, saudaraku. Berharap pada Tuhan. Berharap pada pertolongan Tuhan. Dan pada saat saya selesai berdoa,
Hampir jam 11 saudara. Tiba-tiba handphone saya dulu gede banget. Ada antenanya gitu ya. Tiba-tiba bunyi, kring gitu, bunyi. Saya lihat, waduh, gembala saya nelpon saya saudara. Dan saya angkat, saya pencet. Ngomong seperti ini. Tomo, kamu lagi bergumul ya? Saya lihat dalam roh saya kok kamu lagi bergumul. Wah, dalam roh saya gitu dalam hati. Wah, ini pertanda bagus berarti. Lalu saya kasih tahu begini. Benar Pak, saya lagi bergumul. Terus apa pergumulan kamu? Dan pergumulan itu habis saya utarakan kepada Tuhan. Bukan saya utarakan kepada manusia. Jadi kalau kita bergumul ya, mengalami masalah, jangan curhat sama manusia dulu. Curhat langsung sama Tuhan. Amin. Kadang manusia malah mempermalukan kita. Ya, tujuan kita mau konseling, mau curhat, malah diomongin kemana-mana. Malah tambah masalah baru. Curhat sama Tuhan langsung. Amin. Karena apa? Dia sumber pengharapan kita. Dan pada saat saya curhat sama Tuhan, pergumulan saya, tiba-tiba Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong saya. Amin. Dia telepon saya kasih tahu, kamu lagi bergumul ya? Oh iya Pak, saya lagi bergumul. Terus pergumulan tentang apa? Masalah keuangan Pak. Duh, untuk apa? Hari Senin saya akan ikut sidang skripsi. Kalau saya nggak lunasi, nggak bayar, saya nggak bisa ikut sidang skripsi. Udah, jangan kamu pikirkan. Besok ketemu saya di gereja. Wah, pertanda bagus ini. Akhirnya benar saudaraku, besok saya ketemu di gereja, dia kasih amplop saudara. Ini kelihatannya kalau ngomong masalah duit, sensitif gitu ya. Tapi kadang saya omong juga, supaya saudara berharap pada Tuhan. Amin? Iya. Iya. Jadi dia kasih saya amplop, saya buka, firman Tuhan dikenapi. Bahwa dia akan menjawab doa kita, melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dikasih lebih dari apa yang saya doakan saudaraku. Saya diberkati Tuhan dan akhirnya saya Senin bisa ikut sidang skripsi. Dan akhirnya dinyatakan lulus. Dan saya diwisuda sebagai sarjana teologi saudara. Luar biasa. Saya masuk S2 pun anugerah Tuhan juga saudaraku. Tuhan sudah cukupkan. Saya sampai masuk S3 semua. Waduh, saya nggak pernah minta diskon loh. Bener. Saya ngambil S3, yang lainnya minta diskon, dikasih separuh. Saya nggak pernah minta diskon. Saya bayar utuh. Dan Tuhan cukupkan saudara. Saya nggak pernah halu-halu. Saya nggak pernah minta sponsor. Tuhan kita dahsyat saudara. Kalau kita berharap pada Tuhan, Dia tidak akan pernah kecewakan dan permalukan kita. Amin. Untuk itu berharap pada Tuhan saja. Jangan berharap pada kekuatan kita, akal kita. Apalagi berharap pada orang lain. Jangan. Orang lain bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Amin. Untuk itu kita perlu memaknai kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru bagi kita orang percaya. Dan yang terakhir, makna kebangkitan Kristus bagi kita adalah bahwa Tuhan menjadikan setiap kita umatnya saksi-saksinya. Amin. Makna kebangkitan Kristus bagi kita adalah bahwa Tuhan menjadikan setiap kita umatnya saksi-saksinya. Setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada banyak orang saudaraku. Pertama kepada murid-muridnya, lalu kepada banyak orang, 500 orang sekaligus. Setelah itu Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan mandat, memberikan perintah kepada murid-muridnya, pada pengikutnya. Dia katakan begini dalam Markus 15 ayat 16. Aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kita saksi-saksinya. Untuk itu kita perlu memaknai saudaraku. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita ingin supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, Tuhan inginkan supaya apa? Saudara menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu bukan hanya tugas pendeta, itu bukan hanya tugas penginjil, itu bukan hanya tugas aktivis gereja. Tapi tugas kita semua orang percaya, yaitu pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Masa seperti itu Pak? Apakah saya harus keliling-keliling dunia? Beritakan Injil. Enggak seperti itu saudaraku.
Artinya begini, dimanapun Tuhan tempatkan, di sana dunia kita. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Ya. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Hidup kita bisa dilihat karena apa? Kebaikan yang ada dalam diri kita. Itulah pemberitaan kita bagi dunia. Jadi kita ini orang percaya, itu adalah orang-orang yang telah dipanggil dari gelap kepada terang. Dari gelap diangkat Tuhan, diterangi dengan terang Kristus. Setelah itu Tuhan utus lagi ke dunia, saudara. Tetapi yang menjadi masalah, setelah diutus ke dunia, gereja Tuhan menjadi sama seperti dunia. Itu masalah baru. Gaya hidupnya, cara pikirnya, sama seperti orang dunia. Tapi Tuhan inginkan supaya apa? Justru kita menjadi pengaruh bagi dunia, bukan kita dipengaruhi dunia. Di dunia ini kita boleh, saudaraku, luarnya sama dengan orang dunia. Tapi dalamnya harus beda. Luarnya boleh sama. Artinya begini, kalau orang dunia boleh jalan-jalan di mall, kita pun boleh. Bukan berarti setelah dikuduskan, kita harus tinggal di suatu kota kudus. Iya kan? Yang gak ada penghuninya. Yang ada hanya orang-orang kudus. Bukan. Kita boleh bergaul dengan orang dunia. Luarnya boleh sama. Orang dunia jalan-jalan di mall, kita boleh, jangan alergi. Orang dunia punya mobil bagus, kita boleh. Orang dunia punya rumah mewah, kita boleh. Karena Tuhan memberkati kita, amin. Orang dunia punya pakaian bagus, kita boleh. Enggak melarang Tuhan. Luarnya boleh sama, dalamnya harus beda. Amin. Orang dunia memiliki segala sesuatu, hatinya melekat padanya. Tapi kalau kita, sekalipun Tuhan percayakan berkat yang melimpah, rumah mewah, mobil mewah, harta melimpah, hati kita nggak melekat pada dunia, pada harta benda itu. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya Yesus katakan begini, orang itu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan atau kepada Mamon. Mamon loh. Tuhan nggak katakan langsung kepada setan, enggak loh. Kepada Mamon. Karena apa? Percintaan dengan dunia. Cinta akan uang. Itu membawa orang menyimpang dari kebenaran iman. Makanya uang itu bisa dipakai setan juga. Makanya Tuhan katakan, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah atau kepada Mamon. Bukan hanya kepada setan, saudaraku. Karena apa? Banyak orang sudah percaya pada Tuhan. Luarnya sama dengan dunia. Dalamnya masih sama juga. Masih mengingini dunia. Kalau kita dikasih fasilitas Tuhan, itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Jangan kita mengingini semua itu. Jadi pindahkan hati kita ke kerajaan surga. Haleluya. Sekalipun kita masih ada dalam dunia, tapi cara pikir kita, cara hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Luarnya boleh sama, dalamnya harus beda. Sehingga kita menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini, saudaraku. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah iman percaya kamu. Jadi suatu kesia-siaan bagi kita orang percaya kalau Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bagian dari orang yang paling malang di antara semua orang di muka bumi ini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Sehingga kita ini bukan orang yang sia-sia. Kita ini orang yang luar biasa. Karena apa? Tuhan kita telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Untuk itu kita perlu memaknai kebangkitan Kristus dalam diri kita, saudaraku. Apa makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama adalah bahwa Yesus telah menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah bahwa Yesus telah memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yesus telah memberikan pengharapan baru bagi setiap kita orang percaya kepadanya. Untuk itu berharaplah kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir adalah makna kebangkitan Kristus bagi kita, bahwa Tuhan telah menjadikan kita saksi-saksinya bagi dunia. Untuk itu marilah kita maknai kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Mari Pak, kita menyembah Tuhan.
siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya